Halo, perkenalkan saya Vanessa Angelika Budiono dengan NIM 545190047. Halo semuanya, sebelumnya kenalin dulu, nama aku Salvia Aprilia dengan NIM 5451950. Saya Alvia Pani Kusuma Putri dengan NIM 545190057. Kali ini kami akan mereview tentang tugas vlog-vlog dari teman kami yang dapat dilihat pada video berikut ini. Pertama, saya akan menerangkan terlebih dahulu mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari kelompok saya sendiri, yaitu adalah kelompok 1. Untuk kekurangannya sendiri masih ada waktu yang tersisa, yaitu 1 menit. Seharusnya masih bisa diisi materi lagi. Untuk kekurangan lainnya yaitu penjelasan lebih baik ditambahkan dengan gambar-gambar dan juga dijelaskan before and after automation supaya lebih jelas. Lalu untuk jumlah motornya itu tidak selalu 2 buah, yaitu tergantung pada jumlah aksisnya. Semakin banyak aksisnya maka semakin juga jumlah motornya. Lalu untuk kelebihan tekniknya sendiri, menurut saya adalah audio video dan tampilan videonya sudah cukup bagus. Hal ini dapat dipertahankan. Untuk kelebihan dari materinya, pada vlog itu disertai dengan video penggunaan robot SCARA di dunia manufaktur. Jadi lebih membantu para penonton memahami seberapa cepat robot ini bekerja. Dari vlog juga dijelaskan komponen-komponen yang ada pada robot ini. Jadi kurang lebih penonton tahu part apa saja yang ada pada robot ini dan sistem kerjanya. Untuk nilai kelompoknya sendiri yaitu 80. Selanjutnya adalah kelompok 3, yaitu pada kekurangannya sendiri suara backgroundnya menurut saya terlalu kencang, lebih baik dikurangkan sedikit. Untuk kekurangan pada materinya tidak ada dijelaskan mesin yang spesifik, karena mesinnya yang diulas sangat banyak seperti conveyor, automation frying machine, dan juga mesin packaging. Lalu juga kurang dijelaskan cara pengoperasian dari mesin-mesinnya tersebut. Untuk kelebihannya sendiri, dari tampilan dan suara pembicara terlihat dan terdengar dengan jelas. Untuk kelebihan materinya, untuk proses pembuatan kentangnya itu diberi video, jadi kita tahu gitu ya cara pembuatan kentangnya. Dari vlognya juga kita mengetahui bahwa ada proses pembuatan before dan after automationnya, ya kan. Itu pembuatan saat automationnya kentangnya itu menjadi sangat banyak dan ukurannya bisa pada sama semua. Untuk nilai kelompoknya menurut saya adalah 84. Selanjutnya adalah kelompok 4. Untuk kekurangannya sendiri adalah logo untarnya itu nabrak dengan pembicaranya, jadi kadang kurang kelihatan. Lalu untuk pada materinya akan lebih baik pada mesinnya itu ditambahkan komponen-komponen yang ada pada mesin, dan juga lebih baik dijelaskan cara pengoperasian mesinnya dalam menjalankan tugasnya. Untuk kelebihan tekniknya sendiri, kualitas video yang ditampilkan sudah cukup bagus dan jelas sehingga memudahkan dalam pemahaman materi. Untuk kelebihan materinya sendiri, pada video dijelaskan before dan after automation pada setiap prosesnya, mulai dari welding, painting, assembly, dan proses lainnya. Lalu dijelaskan juga proses-proses dengan cukup detail dalam pembuatan mobilnya. Untuk nilai kelompoknya menurut saya adalah 82. Lalu selanjutnya adalah kelompok 5. Untuk kekurangan tekniknya sendiri adalah suara backgroundnya agak kencang dan menurut saya suara backgroundnya kurang sesuai. Lalu untuk kekurangan materinya, pada penjelasan part-part lebih baik ditambahkan panel penjelas agar penonton tahu bagian part mana yang sedang diulas atau dibahas. Lalu pada saat penjelasan video penggunaan mesin bubut lebih baik diperlihatkan dari mulai menyalakan mesin dan pemasangan besi yang ingin dibubut supaya lebih mengerti cara menyalakan dan pemasangan mesinnya. Untuk kelebihannya sendiri, dari segi teknik menurut saya hasil pengeditannya itu bagus banget, mulai dari transisinya, logo, dan pemasukan nama pada videonya. Untuk kelebihan materinya, pada vlog ini disertakan foto dan penjelasan mesin bubut yang memudahkan penonton dalam memahami part-part dari mesin bubut. Lalu di vlog juga dijelaskan cara penggunaan mesin bubut before dan after automationnya, jadi penonton lebih mengerti lah kira-kira cara penggunaan mesin bubut secara garis besar. Untuk nilainya sendiri, untuk kelompok ini adalah 83. Oke, yang pertama-tama aku akan nge-review kelompok aku sendiri, yaitu kelompok 2. Kalau kelebihan secara umumnya, menurut aku mereka memiliki video editing yang kreatif, jadi membuat kita para penontonnya nggak bosan. Terus kalau kelebihan khususnya, menurut aku mereka memberikan gambaran video pada setiap tipe conveyor yang mereka jelaskan, sehingga para penonton bisa lebih mudah memahaminya. Yang kemudian kelebihannya itu yaitu mereka menjelaskan pengertian conveyor dengan menggunakan bahasa yang komunikatif, sehingga para penontonnya juga bisa lebih mudah memahami apa itu conveyor. Kalau kekurangan umumnya, menurut aku suara voiceover pada bagian intronya agak terlalu lambat, sehingga
jadi bikin seperti slow motion, mungkin nextnya bisa lebih dipercepat. Kalau kekurangan secara umumnya, secara khususnya menurut aku penjelasan tentang penggunaan conveyor di industri manufaktur kurang ditekankan lagi. Mungkin nextnya bisa lebih mendalami topik di industri manufaktur itu sendiri. Kemudian masih kurang lengkapnya penjelasan tentang jenis-jenis conveyor yang ada di dunia industri, padahal masih banyak jenis-jenisnya, namun pada chain conveyor hanya disediakan 3 saja. Nextnya aku akan nge-review kelompok 6 dimulai dari kelebihan umumnya dulu. Kalau menurut aku setiap pembicaranya itu menggunakan background dan kostum yang sama sehingga keseluruhan videonya terlihat lebih rapi. Kemudian kelebihan khususnya menurut aku mereka menjelaskan secara jelas mengenai mesin pemotong kertas dimulai dari pengertian, fungsi, jenis sampai dengan kelebihan kekurangan. Kalau kelebihan khususnya menurut aku mereka memberikan kesimpulan dari video sehingga membuat kita para penontonnya bisa lebih mengerti. Kalau kekurangan secara umumnya menurut aku beberapa pembicaranya terlihat sekali membaca materinya sehingga intonasinya menjadi berantakan. Mungkin nextnya bisa menguasai terlebih dahulu materinya. Begitu juga dengan kekurangan khususnya menurut aku pada saat menjelaskan bagian-bagian dari mesin pemotong kertas terbata-bata pengucapannya sehingga penjelasannya menjadi sulit dimengerti. Kemudian saat menjelaskan di bagian mesin pemotong kertas tidak terdapat gambaran apapun sehingga terlihat canggung. Mungkin bisa diberikan gambarannya berupa foto atau video sehingga penontonnya bisa lebih mudah mengerti. Sekarang aku akan nge-review kelompok 7 dimulai dari kelebihan umumnya. Menurut aku mereka memiliki editing skill yang kreatif, terutama pada bagian pengenalan anggota kelompok. Kalau kelebihan secara khususnya menurut aku mereka menjelaskan secara lengkap dimulai dari sebelum adanya otomasi industri sampai revolusi industri 4.0. Selain itu setiap penjelasannya juga diberikan video gambaran otomasi industri itu sendiri sehingga lebih mudah memahaminya. Kalau kekurangan secara umumnya menurut aku pada beberapa pembicara ekspresinya masih terlalu datar, mungkin nextnya bisa lebih ekspresif lagi. Kalau kekurangan secara khususnya menurut aku penjelasan pada dampak otomasi di industri manufaktur terlalu cepat sehingga pendengarnya masih kurang memahami. Kemudian pada penjelasan pengecatan setelah adanya otomasi masih banyak menggunakan bahasa asing yang agak sulit dimengerti. Seperti saat menjelaskan metode yang digunakan dalam pengecatannya, mungkin bisa dijelaskan lebih detail dengan menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang lebih komunikatif. Nah, yang terakhir aku akan nge-review kelompok 8 dari kelebihan umumnya dulu. Kecepatan berbicara pada setiap pembicara saat menjelaskan itu sudah pas sehingga membuat kita nggak kesulitan mendengar. Kalau kelebihan secara khususnya menurut aku mereka menjelaskan alasan mereka kenapa memilih topik potato peeler ini. Kemudian mereka juga menjelaskan dengan bukti video lengkap sebelum dan sesudah ada potato peeler yang menggunakan sistem otomasi dan yang tidak. Kalau kekurangan secara umumnya menurut aku background musiknya masih terlalu kencang saat pembicaranya menjelaskan, mungkin volumenya bisa dikurangi lagi nantinya. Kalau kekurangan khususnya menurut aku penjelasan tentang jenis otomasi masih terlalu panjang sampai memakan waktu hampir setengah dari total videonya. Kemudian bagian akhir video sedikit menggantung tanpa adanya penutupan ataupun kesimpulan. Mungkin sebaiknya bisa ditambahkan kesimpulan terkait topik potato peeler. Kelompok 9 dengan solenoid valve pneumatic. Untuk kelebihannya suara beat backsound disesuaikan sehingga materi dapat didengar dengan jelas. Untuk kekurangannya adanya kecepatan dari pemateri ini dan juga sehingga lebih baik dinormalkan saja. Untuk secara khusus kelebihannya penjelasan dengan dijabarkan pada animasi baik cara kerja maupun penerapannya. Untuk selanjutnya materi juga dijelaskan secara terarah dari pneumatik, jenis hingga penerapan. Kekurangannya tersebut tidak adanya pembahasan mengenai before dan after sehingga harus ditambahkan, dan juga kekeliruan pada penyampaian materi yaitu pada solenoid valve pneumatik ada pada pneumatik sehingga lebih baik disederhanakan dan diganti dengan pengaruh dari industri. Kelompok 10 yaitu mesin hidrolik. Kelebihan umumnya video dikemas secara kreatif dengan tampilan notes. Untuk kekurangannya ada salah satu pemateri pencahayaannya kurang baik sehingga lebih baik jangan backlight dan berlawanan dari arah lampu. Secara khusus kelebihannya itu penyampaian before after dijelaskan sampaikan dengan baik dari manual dan otomatis mesin hidrolik, penerapan maupun perbedaannya. Untuk penjelasannya juga didukung karena adanya awal mula sejarah dari mesin hidrolik tersebut. Untuk kekurangannya itu tidak adanya ilustrasi yang digunakan dari tampilan before dan after dari mesin hidrolik sehingga lebih baik dapat ditambahkan, dan juga ada cara kerja yang tidak disebutkan hanya tampilannya saja sehingga lebih baik pemateri juga menjelaskan dan juga menampilkan sekaligus dari videonya. Untuk kelompok 11 yaitu mesin blending.
kelebihan secara umumnya, pengeditan video dikemas dengan cara menarik. Untuk kekurangannya, penyampaian materi terkesan terburu-buru, lebih baik waktu dapat dipertimbangkan. Untuk kelebihan khususnya, materi juga disampaikan dengan dikemas dengan baik dan juga jelas, dari otomasi, sejarah, prinsip, dan juga kesimpulan. Lalu adanya penjelasan sensor yang digunakan pada mesin bending otomatis. Untuk selanjutnya, untuk kekurangan khususnya tidak ada penjelasan mengenai variasi bentuk proses bending yang dilakukan, sehingga dapat ditambahkan dengan mengurangi materi sejarah tersebut. Dengan tidak adanya gambaran tentang bagian yang terdapat pada dalam mesin bending baik manual ataupun otomatis, lebih baik diperjelas dengan menggunakan gambar atau video yang ada. Kelompok 12 yaitu mesin CNC. Secara umum kelebihannya itu pencahayaan dari video setiap pemateri terlihat dengan jelas. Untuk kekurangannya sendiri, suara backsound yang lebih kencang daripada materi yang dijelaskan, sehingga lebih baik dikecilkan. Secara khusus, kelebihannya itu ada penjelasan lengkap dari jenis-jenis dari mesin CNC yang dapat dimengerti. Dan penyampaian cara kerja juga dilengkapi dengan video before dan after pada benda kerja tersebut dalam setiap mesin CNC. Untuk kekurangannya sendiri, penjelasan yang disampaikan berbeda dengan tampilan video, sehingga lebih cocok jika disesuaikan. Selanjutnya, pembahasan terlalu luas, tidak mengerucut, sehingga tidak adanya bagian dari semua jenis mesin, dan juga adanya kelebihan tidak dimiliki kekurangan, sehingga lebih baik fokus untuk satu mesin saja. Dari masing-masing review yang sudah dilakukan, diurutkan dan juga diberikan peringkat dari kriteria penilaian yang sudah ditentukan. Untuk pengurutan peringkat pertama yaitu pada kelompok 7 dengan 86,25, kelompok 8 85,5, kelompok 2 84,75, kelompok 3 84, kelompok 6 83,25, kelompok 5 83, kelompok 4 dan 10 82, kelompok 11 81,75, kelompok 9 81, kelompok 12 80,75, dan kelompok 1 80. Dari kekurangan dapat diperbaiki dan juga peningkatan dari kelebihan yang sudah ada pada video tersebut. Sekian video dari kami, kurang lebih